Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BJBR. Saham BJBR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,88% ke harga 1120. Bisa kita lihat di grafik, penurunan hari Jumat kemarin sebenarnya masih wajar. Karena hari Kamis kemarin, BJBR telah naik 10% lebih. Dan jika kita lihat, saat ini ada resisten terdekat di harga 1150. Jadi hari Kamis dan Jumat, BJBR berusaha untuk naik menembus resisten ini dan terlihat masih gagal. Secara tren jika kita lihat, saat ini BJBR sudah mulai bergerak uptrend kembali dan telah naik menembus garis EMA 50 dan 150. Jadi bisa kita lihat sebelumnya pada November, BJBR sempat turun sangat tajam dan terus melanjutkan penurunan selama beberapa bulan. Dan pada saat Maret, BJBR berhasil rebound dan mulai bergerak sideways dan pelan-pelan mulai naik kembali. Jadi secara tren jangka menengah saat ini BJBR mulai bergerak uptrend dan sangat bagus untuk di hold. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan akumulasi pada penurunan ini. Sedangkan asing memang terlihat masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat BJBR dalam satu minggu ini masih akan bergerak sideways. Jadi masih ada peluang untuk turun menuju daerah support di harga 1050. Selama masih bertahan di atas harga 1050 ini, saham BJBR masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham ini di harga bawah, saran saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Tapi apabila ingin take profit, boleh take profit apabila terlihat dalam satu minggu ini BJBR masih gagal naik menembus harga 1150. Sedangkan untuk teman-teman baru mau entry, seperti saya bilang tadi, tunggu di sekitar harga 1050. Apabila minggu depan BJBR saat mendekati atau menyentuh harga 1050 mulai naik kembali, teman-teman bisa entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 1735. Bisa kita lihat di grafik, secara tren jangka pendek, saham MDKA mulai bergerak downtrend. Jadi sebelumnya sempat naik menyentuh harga 2100, tapi terlihat saat menyentuh resisten ini, MDKA mulai bergerak turun. Dan saat ini sudah dekat dengan support di garis EMA 50 di sekitar harga 1650. Dan masih ada satu support kuat di garis EMA 150 di sekitar harga 1410. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Jadi memang untuk tren jangka pendek, trennya sudah mulai menurun. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar sudah mulai melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat,
memang MDKL lebih berpeluang untuk turun menuju daerah support di EMA 50 dalam 1 minggu ini. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham MDKA di harga atas dan belum melakukan take profit maupun cut loss, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih bisa di hold. Apalagi bahwa tujuannya memang trading jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 juga, saham ini masih bisa di hold. Tapi untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu di garis EMA 50. Jadi tunggu di sekitar harga 1650. Karena memang potensi MDK untuk turun menuju daerah support ini masih ada. Dan apabila rebound, teman-teman bisa entry. Dan sebaiknya hanya trading jangka pendek dulu untuk saat ini. Karena dalam 1 minggu ke depan, harga emas juga mungkin masih akan bergerak stabil. Jadi belum ada sentimen positif yang bisa membuat harga emas naik tinggi tiba-tiba. Jadi apabila pingin swing trade, beli di sekitar daerah support di EMA 50 dan take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau melewati harga 1900. Selanjutnya saya akan menganalisa saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 8.250. Bisa kita lihat di grafik, hampir 1 bulan terakhir ini saham UNVR masih bergerak sideways. Untuk resistennya saat ini berada di harga 8.400. Sedangkan supportnya berada di garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 8.100. UNVR sebelumnya juga sempat menyentuh daerah resisten ini. Dan jika kita lihat saat menyentuh resisten ini gagal break dan mulai turun kembali menuju support di EMA 50 dan rebound kembali. UNVR juga telah beberapa kali gagal break dari resisten di harga 8.400. Jadi bisa kita konfirmasi bahwa resisten harga 8.400 merupakan resisten yang kuat. Karena telah 3 kali gagal di break oleh UNVR. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi pada saham UNVR. Jadi dari data yang kita dapat, saham UNVR dalam 1 minggu ke depan juga masih akan bergerak sideways. Dan masih berpeluang untuk naik mendekati atau menyentuh resisten di harga 8.400. Tapi peluang untuk break dari resisten ini dalam 1 minggu ke depan sepertinya masih sangat kecil. Karena sampai saat ini belum terlihat adanya akumulasi dalam jumlah besar yang dilakukan oleh bandar. Dan asing juga masih melakukan distribusi. Jadi untuk saat ini memang lebih cocok untuk di swing trade. Beli di daerah support dan jual apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Pegas. Saham Pegas pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,76% ke harga 1.325. Bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka menengah saham Pegas masih bergerak sangat uptrend. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50, berusaha naik, berhasil break. Saat mendekati garis EMA 150 bergerak sideways. Saat ini sudah berhasil break dan naik menuju resisten terdekat yang saat ini berada di harga 1.350. Jadi hampir sama dengan pada saat menyentuh daerah resisten di EMA 150. Saat menyentuh resisten harga 1.350, saat itu Pegas juga masih bergerak sideways. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways kembali. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing masih melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat saya melihat Pegas dalam 1 minggu ke depan masih berpotensi untuk naik menembus resisten ini. Dan apabila terkonfirmasi berhasil break dari resisten harga 1.350 ini, maka Pegas berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1.500. Di sekitar daerah sini. Sekaligus menutupin
Gap down sempat terbentuk pada Maret kemarin. Jadi untuk teman-teman yang ingin entry karena saat ini sudah dekat dengan resisten harga 1350, sebaiknya tunggu konfirmasi break baru teman-teman ikutan entry. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.